Bapak dari Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Silakan Pak. Silakan rekan-rekan sekalian untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Daripada materi dulu Pak. Sini bos, langsung tahu kasih yang sama langsung acara. Jadi terima kasih dan kesempatannya. Kami sampaikan terima kasih kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat datang kepada pimpinan, kepada Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan kepada pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, dan teman-teman pengurus P2K3 Sekres. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya, salam kebajikan buat kita semua. Pertama-tama saya buat Pak Kadi selamat datang di Sumatera Nusantara. Buat dalam pembinaan di dalam pembentukan pengukuhan P2K3 di Sumatera Nusantara, buat kerjasama yang baik atas bimbingan buat perusahaan ini supaya ada ke depan bisa lebih memperhatikan setiap daripada pekerjaan
keselamatan dan jalannya operasi pekerjaan di perusahaan ini. Dan kami berterima kasih banyak atas kesempatan Pak Kadis dan tim untuk boleh hadir di dalam pengumuman ini. Terima kasih Pak buat semuanya. Terima kasih. Surat keputusan pengesahan P2K3 oleh Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Kepada Bapak Makmur Majid, dipersilakan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan tentang pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja CV Sumber Pangan Nusantara Kabupaten Maros. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan menunjuk Surat Direktur CV Sumber Pangan Nusantara Kabupaten Maros nomor 1/P2K3 mendatar SPN nomor 6/2025 tanggal 3 Juni 2025 perihal permohonan pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja P2K3 CV Sumber Pangan Nusantara Kabupaten Maros, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1 pengesahan perubahan pembentukan panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja CV Sumber Pangan Nusantara Kabupaten Maros yang beralamat di Jalan Pak Teknik nomor 59 sampai 79 Desa Taman Paduai, Kecamatan Maros, Kabupaten Maros, dengan susunan seperti tersebut dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas: A. Memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Fungsi 1. Menghimpun dan menggali dan tentang ketiga di tempat kerja. Kedua, membantu menjelaskan dan menunjukkan kepada tenaga kerja tentang memberi penggunaan dan perlindungan diri, cara sikap yang benar, dan faktor bahaya yang dapat menimbulkan gangguan ketiga, termasuk bahaya kebakaran, peledakan, serta cara penanggulangan di tempat kerja. 3. Membantu pengusaha dalam memberikan kelengkapan peralatan keselamatan kerja menyebabkan timbulnya kecelakaan, penyakit akibat kerja, melaksanakan pemantauan sebagai terhadap isi. Provinsi Sulawesi Selatan. Kedua, perubahan panitia pembina dan keselamatan kerja dilakukan apabila salah satu anggota
anggota panitia tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana harusnya. Pembina Utama Muda NIP 1978 031004 cap ditandatangani. Lampiran surat keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan nomor 1647 tahun 2025 tanggal 27 Mei 2025. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja CV Sumber Pangan Nusantara Kabupaten Maros. Data perusahaan, nama perusahaan CV Sumber Pangan Nusantara Kabupaten Maros. Alamat perusahaan Jalan Patene nomor 59 sampai 79, Desa Tumak Paduai, Kecamatan Maros, Kabupaten Maros. Jumlah tenaga kerja 12 orang, laki-laki 9 orang, perempuan 3 orang. Susunan pengurus, bagi nama-nama yang saya sebutkan supaya mengambil tempat. Ketua Iwan Peter, Sekretaris Rahmat ST, Seksi Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko Andi Tendri Yunus. Yang kedua, Emergency Response Team M. Ridwan. P3K Investigasi Kecelakaan Kerja Nasrullah. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Muhammad Rizal. Safety Reading Muhammad Akbar. Pencegahan narkoba dan penyakit akibat kerja Jumaisa. Audit Yusuf Yeni Monika. Kemudian lagi legalitas dan produksi Erni ya? Ya Erni. Tertutupan Pak Asisten. Oh ya, lanjut. Sama yang satu lupa ya, inspeksi asma. Ya, inspeksi asma ya, silakan. Kepala Dinas Dr. Jayarinas ditandatangani. Untuk itu selanjutnya kami minta kesediaan Bapak Kepala Dinas untuk melaksanakan pengukuhan. Silakan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Jumat tanggal 14 bulan November tahun 2025, saya Jayarinas selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan secara resmi mengukuhkan saudara-saudara yang namanya telah tercantum berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 1647
tahun 2025 tentang pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja CP Sumber Pangan Nusantara Kabupaten Maros. Kepada saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan tersebut, dengan ini secara resmi saya kukuhkan sebagai pengurus Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada CP Sumber Pangan Nusantara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi serta melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada saudara dalam melaksanakan tugas. Terima kasih. Baik. Ketua, ini saya serahkan untuk beliau kata ini. Dan saya berharap insyaallah di perusahaan ini menjadi contoh yang baik bagi perusahaan-perusahaan. Baik, terima kasih. Selamat dulu, ya Pak. Selamat. Baik. Terima kasih. Selanjutnya penyerahan SK dari Kepala Dinas. Sudah, bentar. Oke, thank you. Selamat. Terima kasih kepada Dinas. Janji pengurus P2K3. Saya berjanji bahwa saya akan menjalankan kewajiban sebagai pengurus panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja atau kewajiban dan tugas tersebut. Saya senantiasa akan memenuhi segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan perusahaan di CV Sumber Pangan Nusantara. Janji ini saya ucapkan dengan sungguh-sungguh tanpa ada paksaan dari siapapun dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati upaya kita semua. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat pagi, menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dan salam bahagia. Yang terhormat dan kita banggakan bersama Bapak Ketua P2K3 CP Sumber Pangan Nusantara Pak Iwan dan segenap pengurus yang saya hormati. Saya hormati Pak Kasih K3, Pak ini ada Ibu Nur yang hadir dan ada pengawas 2 orang tadi. Yang saya hormati hadirin sekalian yang sama berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini alhamdulillah bertepatan dengan Jumat berkah. Kita melakukan pengukuhan P2K3 di Sumber Pangan Nusantara. Pengukuhan ataupun pembentukan P2K3 ini tidak sekedar kita memenuhi ketentuan perundang-undangan nomor 170, akan tetapi lebih dari itu. Saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semua, Pak Ketua dan segenap pengurus, di mana-mana saya sampaikan bahwa tadi pagi ketika kita pamit dari keluarga di rumah, suami, istri, anak-anak, kadang kita cium pipi kanan, cium pipi kiri. Itu yang dia selalu sampaikan, Pak, Ibu, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuannya. Bukan dia mengatakan pulang bawa roti ya, pulang bawa uang ya, bukan itu. Dia hanya mengatakan hati-hati di jalan, ini hujan, dan insyaallah selamat sampai tujuan. Yang kedua, setiap acara pertemuan, apakah arisan keluarga, pertemuan keluarga, reuni SD, SMP, SMA, dan teman bermain di sekitar kita, atau mungkin acara-acara apa di sekitar rumah kita, selalu kalau kita bertemu dengan kawan lama, apa yang disampaikan? Bos, saudara, sehat? Sehat Ki? Oh iya, alhamdulillah. Wah, itu yang paling penting, ya kan?
Nah, bagaimana? Baru kita tanya, bagaimana bapak dan ibu di rumah? Kan dulu sering bersama-sama kan, di rumahnya segala. Wah ya, bapak agak sakit-sakitan biasa orang tua, ya kan? Ibu, meninggal itu bisa seperti itu. Nah, ini adalah canda-canda, selalu persoalan sehat yang ditanya, karena itu adalah hak asasi manusia. Dia butuh keselamatannya dan kesehatannya dijaga. Anak-anak kita untuk kecil, bahkan kalau bisa dibuatkan box-box ya, supaya dia jangan keluar, itu demi keselamatannya, keamanannya. Supaya dia sehat, diberi terus makanan yang terbaik, susu terbaik apa dan sehat. Itu keselamatan dan kesehatan. Hak asasi manusia, hak yang dibawa sejak dari lahir sampai meninggal. Makanya itu penting keselamatan dan kesehatan kerja. Begitu pentingnya, Pak. Bukan hanya sekedar karena kita ada di perusahaan lantas itu perlu, enggak. Karena itu memang kewajiban kita semua, hak kita semua untuk mendapatkan yang namanya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Bagaimana ketika awal saya masuk di pergudangan ini? Bagaimana, apakah tidak licin, apakah tidak ada genangan air, apakah tidak ada lumut di mana-mana atau bagaimana? Itu semua diperhatikan. Itu baru masuk. Karena semua yang masuk di lingkungan perusahaan ya kan wajib. Nah, itu yang penting. Saya alhamdulillah melihat di CP Sumber Pangan Nusantara, terima kasih banyak Pak Iwan. Ini sangat luar biasa, suatu suasana yang bersih, suasana yang menurut kita adem. Karena begini itu ya, gaji tinggi itu penting, tapi jauh lebih penting persoalan lingkungan kerja yang menjamin keselamatan kita dan menjamin kesehatan kita. Itu jauh lebih penting. Sehingga biasa Pak, ada beda antara suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Beda gajinya, tetapi lingkungan kerjanya yang beda. Dan itu jauh lebih penting. Ya kan? Bagaimana jaminan keselamatan kerja kita, bagaimana dengan BPJS tentang jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan misalnya kehilangan pekerjaan. Itu di BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa semua itu penting? Di samping keselamatan dan kesehatan ada BPJS Kesehatan, ada juga BPJS Ketenagakerjaan. Nah, berkaitan dengan bagaimana kita sakit ada BPJS Kesehatan. Apakah dia perlu dalam membantu target yang itu tentu tidak terjadi sampai Mahaton beda seiak di bagian yang luar biasa susah dibandingkan dengan yang tidak ada. Jadi pekerjaan juga saling menentukan bagaimana gajinya. Itu yang penting. Nah, tapi itu kan diatur dalam peraturan perusahaan masing-masing dan kontrak yang telah kita buat. Oleh karena itu Ibu dan Bapak sekalian, yang paling terpenting lingkungan usaha, dunia usaha, hubungan industrial dijaga dengan baik, maka insya Allah Allah juga akan senantiasa memberikan yang terbaik di dalam berusaha. Pak Iwan, yakin saja insya Allah saudaraku, ini akan semakin baik ketika berbentuk tim P2K3 ini menunjukkan bahwa ada sesuatu hal yang semakin baik di perusahaan ini. Dan saya memberi penghormatan dan apresiasi kepada pihak direktur dan seluruh karyawan di Sumber Pangan Nusantara agar bagaimana lebih fokus bekerja lagi, tenang bekerja, dan yang paling terpenting adalah mari kita sama-sama mencapai tingkat produksi yang jauh lebih meningkat. Insya Allah juga pasar akan semakin baik dan tingkat kepercayaan masyarakat juga jauh lebih baik. Jangan ada pikiran-pikiran negatif, tapi selalu mengedepankan positif, pikiran-pikiran yang positif untuk kebersamaan. Pasti tidak ada pengusaha yang mau melihat ada PHK, nggak ada itu, nggak ada. Tetapi kadang kondisi yang membuat kita itu terjadi. Saya masih ingat persis ini tol. Ini tol saya ingat mulai dulu ketika jalan Sunan Sutami, nah itu belum menjadi tol. Saya lewat terus sampai ke Jalan Sur. Kebetulan saya di perumahan dosen tinggal, itu pun tahu, iya kan? Nah dia dulu, banyak sekali orang di tol, ya, yang membantu untuk kita bayar atau masuk tol kan. Nah sehingga dulu biasa ada itu, bayaran kalau di tol kan, kalau malam tidak ada pakai BH. Makanya kalau malam tak bawa lagi berjaga, sehingga kalau siang dia, tapi sekarang siang malam tidak ada orang. Karena kenapa? Itu teknologi. Berarti semua dulu yang pernah dipakai dalam teknologi menggeser orang. Dunia usaha juga karena menggunakan teknologi yang tertinggi. Di sejumlah negara-negara yang sudah maju luar biasa, itu kadang kita tidak melihat orang dalam satu kantor, tapi jadi bahan. Karena kenapa? Teknologi AI.
artificial intelligence, menggunakan robot, menciptakan ini, dan tidak banyak masalahnya. Tidak pernah berkeluh kesah mengapa gajian rendah. Tidak ada keluh kesah seperti itu. Tidak ada juga yang namanya karasi, pura-pura pergi daerah apa semalam capek tadi. Nanti itu tahu sebetulnya itu. Nah, iya kan? Atau pura-pura membuat surat izin apa dan segalanya. Iya, macam-macam. Karena saya tahu semua itu karena hampir tiap hari pengaduan itu berapa yang masuk di kantor. Saya baca, begitu. Ada tuh biasa pekerja. Iya kan, biasanya kan pekerja cari pekerja. Ini minta di PHK. Coba itu. Pekerja minta di PHK. Iya tuh, jadi loy masuk di ruangan itu. Selesai rapat setelah keluarga, dilincir lagi. Saya bilang, kenapa dilincir lagi? Ada tuh biasa begitu. Nah, jadi selalu mencari pesanan kalau di PHK. Nanti untuk pada cari lagi, buat lagi pesanan di PHK lagi. Saya bilang, ada tuh begini pelit. Nah ini, kemudian begitu juga dengan hubungan dengan para serikat dan segalanya, tujuannya kan sama, yang mau melakukan PHK. Jadi jangan kita yang berpikir perusahaan buat standar, karena kenapa? Karyawan itu investasi utama suatu perusahaan. Mau apa gantung, mau begini, kalau tidak ada karyawan, ya kan? Tapi begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, tolong dijaga hubungan baik ini, lingkungan perusahaan yang semakin kondusif, dan kita senantiasa jangan lupa berdoa. Pak Iwan tolong waktu istirahat dan sholatnya yang betul supaya dia bisa mendoakan perusahaan ini dan bisa menjadi jauh lebih baik lagi. Ibu dan bapak sekalian, sekali lagi gaji tinggi itu penting, tapi jauh lebih penting lingkungan kerja yang menjamin keselamatan dan kesehatan kita. Memang beginilah, saya terus terang bersyukur sekali. Kenapa kami ditempatkan di Snaker dan baru saja opok lagi di dinas itu karena doanya semua yang bertiga, ya doanya semua atas semua sehingga saya tetap. Dan saya juga tidak tahu Pak Iwan, kenapa saya lahir di tanggal 1 Mei. 1 Mei itu hari apa? Hari itu saya udah tahu Pak, dan tanggal dia para Iya, semua merayakannya. Tapi alhamdulillah tahun lalu alhamdulillah 1 Mei justru kita turut bersama-sama. Silakan namanya ulang tahun dirayakan, tapi tidak ada yang ugal-ugalan. Kemudian demo baru-baru alhamdulillah, misalnya ada DPRD dibakar kota dan DPRD provinsi, tetapi serikat buruh serikat pekerja itu yang sangat luar biasa Pak. Dan saya juga gembira melihatnya. Setiap ada demo buruh saya suruh datang. Karena kalau Pak Jadi kan dekat dengan para buruh. Nah, sekali lagi Bapak sekalian, jaga kesehatan apalagi di musim hujan. Pak Iwan tolong segala hal yang bisa mengganggu suasana kerja, mengganggu keselamatan dan kesehatan kerja. Dan terus saya katakan, gaji tinggi itu penting, tapi jauh lebih penting suasana kerja yang bersahabat, lingkungan kerja yang saling mendukung, dan sifat masing-masing orang untuk bagaimana fokus kerja, produksi meningkat, dan bagi hasil-hasil terus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Demikianlah rangkaian acara kegiatan pengukuhan tim P2K3 di CV Sumber Pangan Nusantara. Terima kasih kepada perusahaan dan tim P2K3 yang sudah dikukuhkan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegawai kan di sini hampir 300 orang. Iya. Kau ini bisa jadi menangis anak ini. Tapi jaga di ini expire, nanti expire ini 2026 kita buat. Silang, ada betul dia 2025. Upini pipi tatung diambil ini yang berkat bos, iya, ada ibu, iya. Mana satu
Bapak Ibu juga sudah paham tugas fungsi dari P2K3 karena tadi itu dibacakan dalam SK-nya tadi. Ya, apalagi Bapak Ibu ini kan praktisi yang senior, pasti sudah paham. Mungkin begitu Pak. Kita dokumentasinya Pak di Pak Warno. Kita juga sudah dalam Kalau ada masalah media sosialnya di dasar kerja. di dinas, Oh, iya. masukkan ke kita. Baik, baik. Terus asistensinya kalau masalah. Lagi semua. Jadi mungkin Sehat, selamat Bapak, sukses selalu. Sehat selalu. Selamat pagi. Pagi ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam K3. Ya, karena kita adalah praktisi K3, jadi senantiasa menyampaikan salam K3 di hati. ya simbolnya itu Pak. Ya, jadi kita selalu mengedepankan keselamatan kesehatan kerja. Dengan keselamatan kesehatan kerja, SPN akan menjadi unggul, SPN menjadi perusahaan yang maju karena ya dengan penerapan K3 yang baik, harapan kita tidak ada kecelakaan kerja, semua produksi bisa sesuai target, produktivitas tercapai, ya tentunya kan akan membawa kemajuan, kebaikan bagi perusahaan. Ya, puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini, pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama dalam kegiatan pengukuhan P2K3 di CP Surya Pangan Nusantara. Semoga kegiatan ini bisa bernilai ibaratnya menyampaikan tugas kami selaku pengawas ketenagakerjaan, yang mana pengawas ketenagakerjaan itu mengawasi dan menegakkan undang-undang di bidang ketenagakerjaan. Jadi berbicara undang-undang di bidang ketenagakerjaan tidak hanya terkait dengan upah, jaminan sosial, waktu kerja, waktu istirahat, pemutusan hubungan kerja, termasuk di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Salah satu syarat yang diwajibkan kepada tempat kerja, kepada perusahaannya, itu adalah membentuk P2K3. Nah, ini yang menjadi objek pengawasan kami. Kami masuk ke perusahaan dengan kriteria tertentu, kami akan tanyakan, sudah bentuk tidak P2K3? Nah, kalau dia belum, ya tentu kami menyampaikan ini aturannya, begini tata cara pembentukannya. Nah, kalau dia sudah bentuk, ya alhamdulillah, kita anggap dia sudah melaksanakan salah satu norma yang diwajibkan terkait dengan kelembagaan keselamatan kesehatan kerja di tempat kerja. Nah, kebetulan di tempat ini kita sudah membentuk, syukur alhamdulillah. Ya, jadi kita selaku pengawas tidak perlu lagi menyampaikan normatifnya itu, tapi karena sudah dibentuk, kami harapkan P2K3 itu bisa dimaksimalkan tugas dan fungsinya, karena P2K3 ini mempunyai tugas fungsi yang vital untuk mendukung kinerja perusahaan, untuk menghasilkan produktivitas yang diharapkan perusahaan. Nah, maka kita mulai dari normanya dulu. Nah, kalau pengawas ketenagakerjaan ini selalu berbicara normatifnya dulu. Dasar hukumnya ada tidak? Karena kami juga takut menyampaikan kalau tidak ada dasar hukumnya. Jadi segala sesuatu itu kita sampaikan harus dasarnya diatur dalam perundang-undangan. Ya, berbicara tentang keselamatan kesehatan kerja, kita sama-sama ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 menjadi undang-undang induk yang mengatur tentang keselamatan kerja, ya, bagi seluruh tempat kerja yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik di dalam tanah, baik di darat, dalam laut, di udara. Yang penting dia masuk dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib tunduk patuh kepada pelaksanaan undang-undangan di bidang keselamatan kesehatan kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang ditandatangani 12 Januari tahun 1970 oleh Presiden pada saat itu adalah Soeharto, ya. Jadi berdasarkan undang-undang inilah turunlah ke peraturan pelaksananya. Jadi berdasarkan hierarki perundang-undangan, Pak, Ibu. Jadi undang-undang itu adalah gambarannya secara umum, nanti diturunkan pada peraturan pelaksana. Ya, terkait dengan peraturan pelaksananya banyak. Ya, kita fokus kepada P2K3 itu diatur dalam Permenaker 04 tahun 87
tentang panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja. Dan juga di tahun 2012 juga ada peraturan pemerintah yang lahir, peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. Jadi inilah menjadi dasar hukum kita kumpul pada hari ini, termasuk membentuk P2K3. Nah, jadi ini sudah amanah, ya amanah perundang-undangan ya. Konsep pencegahan keselamatan kesehatan kerja yang bisa dilakukan: satu, identifikasi bahaya, kenali semua bahaya yang ada tempat kerja, mulai dari pintu gerbang sampai pintu belakang, ya mulai dari WC sampai AC, ya seluruh tahapan proses pekerjaan. Ya, identifikasi, mapping dulu bahaya-bahayanya. Semakin banyak kita tahu bahaya, semakin banyak yang bisa kita lakukan upaya pencegahannya. Misalnya dari security, apa bahaya pos security? Mungkin terpapar panas, mungkin ketabrak, mungkin ergonomi, ya kalau dia begadang, dan atau mungkin gangguan kesehatan. Ya, supaya tidak ada gangguan-gangguan itu, bagaimana kita mencegahnya? Posnya harus ada AC-nya sedikit supaya kalau dia panas di luar bisa ngadem-ngadem, ya. Nah, supaya dia bisa aman, ya minimal lah jam kerjanya itu tidak boleh lebih dari 40 jam seminggu, karena syaratnya di undang-undang itu ya 7 jam sehari atau definisinya yang diatur dalam perundang-undangan. Ketiga adalah upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya mencegah terjadinya kesalahan kerja dan penyakit akibat kerja. Sederhananya begini, Bu. Ketiga itu adalah apapun yang kita lakukan di tempat kerja dengan niat untuk mencegah agar tidak terjadi kesalahan kerja atau penyakit akibat kerja, itulah ketiga. Ya, termasuk kita membentuk P2K3 dengan niat untuk mencegah, itu ketiga. Masuk di tempat kerja pakai safety, bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, bekerja sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan, bekerja dengan hati-hati, bekerja dengan fokus, bekerja dengan teliti, tanggung jawab. Itulah ketiga. Masuk di pintu gerbang ada misalnya ada paku atau ada misalnya bahaya, kita inisiatif karena sadar bahwa ini adalah bahaya, kita lakukan pencegahan baik dengan menghilangkannya. Itu ketiga itu, Pak. Jadi ketiga itu adalah kepedulian. Ya kita paham ketiga, tapi kadang enggak apa-apa nih, bukan di tugasku. Kita masuk di situ sudah hujan, licin lantai, kita tahu kalau ada yang injak ini nanti kepleset, bahaya. Yang penting bukan bisa jatuh. Kan gitu kan? Jadi ketiga itu bukan cuma yang diucapkan, bukan sekedar simbol logo-logo. Jadi ketiga itu adalah ikhtiar. Ketiga itu adalah kesadaran. Ketiga itu adalah kepedulian. Jadi bagaimana kita peduli, bagaimana kita sadar, bagaimana kita mengupayakan sesuatu agar tidak terjadi kecelakaan. Nah, itulah ketiga dalam makna, ya, makna yang sebenarnya. Kan banyak orang memahami ketiga. Itu ketiga itu cuma logo-logo, safety, ya. Ketiga itu keselamatan kesehatan kerja, tapi karena tidak dipahami sehingga kita tidak membudayakannya. Ya beda kalau kita lihat di negara maju. Jadi ketiga itu tidak hanya sekedar slogan, ketiga itu tidak hanya sekedar ucapan atau pengertian, tapi dia sudah menjadi budaya. Makanya tidak diawasi pun dia paham bahwa ini adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Dia pakai safety yang sesuai, dia bekerja yang aman, ya ada bahaya dia singkirkan agar dirinya tidak celaka atau orang lain. Nah itu. Dan juga kalau kita melihat definisi dari ketiga adalah upaya untuk mencegah terjadinya kesalahan kerja kepada diri kita atau orang lain. Kalau kita bawa dalam konteks spiritual, ketiga ini Pak pahala, gitu kan? Jangankan kita lakukan, kita niatkan saja. Kalau dalam ajaran agama kita kan, saya yakin dalam ajaran agama apapun, yang baik itu Muslim, Islam ya, Kristiani, Buddha, Hindu, Konghucu atau tidak beragama pun juga,
semua perbuatan baik itu akan diganjar pahala. Kita kan memikirkan bagaimana kita mencegah tidak terjadi kesalahan kerja, pasti itu menjadi catatan amal pahala bagi kita. Kalau dalam ajaran agama Islam, jangankan diperbuat, diniatkan saja itu sudah dihitung pahala. Saya mau bagaimana caranya supaya kantor saya ini aman. Saya pasang peringatan, utamakan keselamatan kerja supaya menyadarkan, mengingatkan supaya orang lebih berhati-hati. Itu kan sudah upaya kita. Tanggung 3-4 orang anggota keluarga, ya. Karena gara-gara kita acuh, cuek, tidak peduli, meninggal bapaknya, istrinya, suaminya, ya, yang jadi korban yang sakit itu yang tinggal, Pak. Istri yang harus kehilangan suami, anak yang harus jadi yatim dan tidak bisa lanjut sekolah atau susah makan karena orang tuanya sumber penghasilan nafkahnya hilang. Nah, ini secara kemanusiaan. Saya mau kerja, baik. Hati-hati, saya mau perbaiki ketiga di tempat saya dengan niat untuk mencegah supaya tidak terjadi kecelakaan, supaya secara kemanusiaan saya lindungi pekerja dan keluarganya, secara spiritual saya dapat pahala, secara produktivitas perusahaan menguntung, ya, dan terutama ya supaya keberlangsungan usaha ini bisa berjalan terus menerus. Lakukan upaya-upaya itu, Pak. Kami sudah lakukan upaya, Pak. Alatnya kami sudah lakukan periksa uji, alatnya kami sudah rawat, alatnya kami sudah kasihkan pencegahan administrasi, jangan disentuh ada tegangan listrik. Kita sudah atur jalur masuk, kita sudah atur SOP-nya. Nah, pokoknya segala cara sudah kita ikutkan dia dalam pelatihan. Tapi terjadi kecelakaan, Pak, mau media apa? Nah, ini dibilang takdir, ya. Ini dibilang non teknis. Tapi kalau kita belum melaksanakan aturan, kita belum melaksanakan upaya maksimal, tiba-tiba ada kecelakaan kerja, lalu dia meninggal dunia, masuk Polres, masuk Polda, masuk Disnaker. Pak, kenapa bisa terjadi, Pak? Mau media apa, Pak? Takdir. Mau media apa? Non teknis? Tunggu dulu. Sudahkah kau laksanakan aturan? Sudahkah kau lakukan upaya maksimal? Oh belum. Oh, tidak boleh bilang teknis, non teknis, tidak boleh bilang takdir, karena ada upaya yang belum maksimal yang Anda lakukan. Ya, karena manajemen lalai tidak melaksanakan aturan sehingga menyebabkan kehilangan nyawa seseorang, itu pidana itu, Pak. Bapak Ibu, ya. Artinya ya inilah gambaran-gambaran dari upaya yang kita lakukan. Ya, kita lakukan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Ya, baik kita sebagai orang bekerja, ya upaya kita yang paling bisa adalah bekerja dengan baik. Ya, sebelum berangkat kerja berdoa supaya selamat. Keluar dari rumah, masuk jam 8, rumahnya di Goa, harusnya jam setengah 7, jam 7 pergi supaya dia tidak buru-buru. Jangan rumahnya di Goa, kantornya di Patene, maksudnya jam 8 dia keluar dari rumah setengah 8, ya pasti terlambat. Ya, maka dia kecepatan 100 km per jam. Tidak mengutamakan keselamatan. Artinya K3 itu manajemen juga. Bagaimana kita atur diri kita supaya kita selalu berhati-hati. Masuk di tempat kerja disyaratkan pakai perlengkapan ini, ya pakai itu. Itu adalah upaya kita. Bekerja dengan hati-hati, itu adalah upaya kita. Tidak mengganggu teman pada saat bekerja, tidak sembrono. Nah, itu K3 dengan itu untuk mencegah. Ya, itu definisi K3. Ya, 3 juga itu konteks kemanusiaan, Bapak Ibu. Bayangkan saja kalau Pak Rahmat sebagai ahli K3, sebagai sekretaris P2 K3, cuek, acuh dengan tugasnya. Dia tahu ada bahaya di situ, tapi dia tidak berupaya untuk mengendalikannya. Tiba-tiba ada bapaknya orang, ada suaminya orang terpapar bahaya itu lalu meninggal. Ya, mungkin orang lain tidak tahu bilang gara-gara Pak Rahmat. Tapi secara kemanusiaan Pak Rahmat bertanggung jawab. Korbannya itu bukan yang korban yang meninggal dunia. Bagi yang meninggal dunia selesai, Pak. Dia langsung bertemu dengan Tuhannya. Ya, tapi yang bermasalah ini adalah anak istri, ya, orang tua yang ditinggalkannya. Dalam undang-undangnya katakan
Tentunya itu dibuat berdasarkan penelitian dan standar-standar terkait dengan kemampuan dan kesehatan dari manusia. Oh, ini harus diatur waktunya supaya waktu kerja, waktu istirahatnya cukup, sehingga tidak membebankan kesehatan, derajat kesehatannya, ya, supaya dia juga aman dalam keluar masuk kendaraan. Oh, disediakan lampu lalu lintas, gitu kan, untuk mengatur keluar masuknya.